Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Pengertian limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Jenis limbah. Limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, sedangkan contoh limbah cair adalah air sabun bekas cucian, minyak goreng buangan, sedangkan contoh limbah padat adalah plastik, botol, kertas. Kedua, berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Ketiga, berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Sebagai contoh, dari jenis limbah organik misalnya adalah kulit buah-buahan dan sayuran serta kotoran hewan dan manusia. Sementara itu, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Sehingga contoh dari jenis limbah anorganik misalnya adalah plastik, botol beling, bekas pecahan kaca. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberikan keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini, yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah, keahlian, maupun jasa. F. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. G. Faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi
yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis lingkungan, dan sebagainya. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada materi ini, tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar meliputi 6 tipe sumber daya, yaitu man, money, material, mesin, metode, dan market. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. A. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang utama dalam pencapaian keberhasilan usaha karena manusia yang mempunyai ide dan rencana usaha. Manusia juga yang akan mewujudkannya. B. Faktor keuangan. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi sehingga pembelian bahan baku dan bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. C. Faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola, sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. D. Faktor perencanaan. Perencanaan usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usaha didirikan, yaitu dimulai dari merencanakan produk apa yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang dibutuhkan, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, merencanakan tempat pemasaran produk. Faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut. 1. Daya serap pasar dan prospeknya. 2. Kondisi pemasaran dan prospeknya. 3. Program pemasarannya. F. Faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. A. Mengurus izin usaha. B. Penetapan besarnya retribusi. C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. D. Pengurusan pajak. E. Membuka rekening bank. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi.
yaitu A. Pembentukan merek atau branding, B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.